Terekam kamera CCTV melakukan aksi curanmor. Seorang residivis curanmor yang sudah 5 kali keluar masuk penjara di Padang, Sumatera Barat kembali diringkus tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang di daerah Bukit Tinggi. Guna menghindari petugas, pelaku bersembunyi di gulungan kain di rumah adiknya. Itulah Kang Dek. Tim Kelewang Satreskrim Polresta Padang langsung bergerak cepat melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian motor yang juga seorang residivis pada kasus yang sama. Posisi pencuri tersebut berada di wilayah Geregeh, Bukit Tinggi. Awalnya, petugas sempat kewalahan mencari keberadaan pelaku. Namun usaha pelaku bersembunyi di balik tumpukan kain di dapur rumah tersebut berhasil diketahui petugas. Pelaku pun tak dapat berkutik dan langsung diamankan kepolisian. Pelaku diketahui bernama Andre, seorang residivis kasus curanmor yang sudah 5 kali keluar masuk lembaga pemasyarakatan. Pelaku kita temukan berada bersembunyi di gulungan kain atau spray di tempat kain kotor di dekat dapur rumah adik si pelaku dapat persembunyiannya. Dan si pelaku curanmor tersebut yang merupakan residivis sudah 5 kali keluar masuk lapas dengan kasus yang sama, yaitu sebagai pelaku curanmor juga. Jadi setelah kita amankan, langsung si pelaku tidak berkutik, langsung kita boyong bersama dengan jajaran tim operasional Bukit Tinggi yang ikut membantu kita, dan akhirnya si pelaku mengakui perbuatannya kalau memang benar si pelaku telah melakukan pencurian kendaraan bermotor 1 unit. Tersangka pun kembali harus meringkuk di balik jeruji besi penjara dan menjalani hukuman yang sama. Tersangka mengaku telah beraksi di 8 tempat kejadian perkara di wilayah hukum Kota Padang dan menjual hasil curiannya ke daerah Pariaman dengan harga 1 hingga 3 juta rupiah per unitnya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Pemirsa, motor milik karyawan minimarket di Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto dicuri komplotan pencuri kendaraan bermotor yang menggunakan mobil. Aksi tersebut pun terekam kamera CCTV. Terekam pada kamera pemantau, sebuah mobil datang dan berhenti di depan minimarket. Salah satu pelaku dengan menggunakan hoodie serta masker turun dari mobil dan langsung mencuri salah satu sepeda motor milik karyawan minimarket. Peristiwa pencurian ini terjadi di sebuah minimarket di Jalan Raya Desa Bangsal, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Diduga pelaku lebih dari 2 orang yang berada di dalam mobil. Si empunya motor baru mengetahui motor miliknya hilang pada pukul 2 dini hari saat hendak menyapu halaman toko dan melihat kondisi motornya sudah tidak ada di tempat parkiran. Terpantau dari kamera CCTV, aksi pencurian terjadi sekitar pukul 23:51 waktu Indonesia Barat. Pencurinya itu pakai masker, terus pakai hoodie warna putih, dan ada komplotan nih Mas, pakai Honda Brio. Mobil? Sekitar 3 sampai 4 orang kayak di dalam. Yang satu itu kan masuk, kayak lihat kondisi anak-anak di dalam. Terus dianya yang satunya keluar, terus keluar lagi satu yang ambil sepeda saya itu. Agak gemuk, tinggi, besar gitu anak yang ambil sepeda. Motornya sudah dikunci stang? Sudah. Nah tapi kesalahan saya itu nggak tak tutup gitu Mas, tak kunci setir. Tapi nggak tak tutup itunya, lubangnya itu loh. Jadi langsung bisa dipaksa kayak ya, langsung bisa itu balik itu. Mas sudah? Scoopy motornya. Sudah lapor polisi? Sudah. Kapan? Kemarin sudah langsung lapor polisi Pak. Pasca kejadian, pemilik motor yang juga karyawan minimarket, Andi, langsung melaporkan kejadian pencurian motor ke Polsek Bangsal. Pemirsa, tengah berolahraga, seorang wanita Paruhbaya menjadi korban kecelakaan dengan truk tangki muatan air di Kalideres, Jakarta Barat. Akibat kecelakaan tersebut, korban dilarikan ke rumah sakit.
Kamera CCTV merekam kecelakaan yang menimpa seorang wanita parubaya di Jalan Perumahan Citra 2, Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Korban yang sedang berolahraga jalan kaki tiba-tiba ditabrak truk tangki yang melaju dengan kecepatan tinggi dari arah belakang. Akibatnya, korban terluka di bagian kepala dan dibawa ke Rumah Sakit Hermina Kalideres. 3 kali dia putaran, setelah itu terjadilah tabrakan di depan rumah warga pinggir kali situ. Pas saya juga lagi patroli juga, langsung saya bawa ke Puskes Cengkareng. Tidak memadai peralatannya, jadi saya bawa ke Rumah Sakit Hermina. Sementara sang sopir berikut kendaraannya masih diperiksa di unit Laka Lantas Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftah Nurgani, iNews melaporkan. Pemirsa, kendaraan truk menabrak sejumlah pengguna jalan di Cipondoh, Tangerang, Banten. Sopir truk yang kabur menjadi bulan-bulanan warga. Terjadi kecelakaan di gerbang Geraha Raya, Regensi, mobil ringsek, ditabrak kontainer. Inilah video amatir saat pengguna jalan dan sejumlah kendaraan ditabrak truk di Jalan Hashim Ashari, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Warga yang menyaksikan peristiwa tersebut langsung mengejar truk dan berusaha menghentikannya. Pinggir. Truk sempat berhenti di kawasan Tugu Adipura, Tangerang. Namun sopir truk ini terus melaju dan menghindari amukan warga. Lagi tongkrongan di Cipondoh dan tiba-tiba mobil itu sudah dikejar-kejar dari warga dari belakang. Mobil itu diteriakin nabrak orang, nabrak mobil dan sebagainya. Akhirnya saya mengikutin ngejar sampai arah Bengkok, Regensi, Fortune sampai lawan arah. Sampai masuk ke Pasar Bengkok. Pasar Bengkok mobil dari sini dikejar, dari Cikokol dikejar sampai ke Cikokol lagi. Banyak korban, banyak kendaraan, banyak orang bertimbang, banyak banget. Korbannya banyak banget. Belum diketahui pasti jumlah korban akibat peristiwa ini. Saat ini polisi masih membuka posko pengaduan bagi korban truk ugal-ugalan tersebut. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Tim gabungan Lantamal 4 Batam dan Koarmada 1 menggagalkan pengiriman calon pekerja migran Indonesia ilegal yang akan menuju Malaysia. Speedboat yang mengangkut 18 orang kandas di Sungai Safar, Batam, Kepulauan Riau. Ini anak ibu semua? Iya, anak ibu. Anak ibu nih. Pemirsa, calon pekerja migran ilegal yang diamankan berawal saat tim gabungan mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman calon PMI ilegal dari Batam menuju Malaysia melalui pantai Bale-Bale, Nongsa, Batam. Setelah kurang lebih 90 menit melakukan pemantauan, petugas gabungan melihat speedboat melintas yang diduga membawa calon PMI ilegal. Tim yang dibantu warga menemukan 8 orang calon PMI ilegal yang melarikan diri ke hutan bakau dan 8 orang bersembunyi di kebun pisang. Total 18 orang diamankan, diantaranya 10 laki-laki, 4 wanita, dan juga 4 anak-anak. 18 orang calon PMI non-prosedural tersebut diserahkan ke Pos Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Batam untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ini anak ibu semua? Iya. Anak ibu nih. Nah, putar ini. Nah, biar terang.